Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Arizandi, NIM 2413451072, reguler 2 semester 4 D3 Sanitasi. Izinkan saya menyampaikan materi saya tentang Kapita Selekta, laporan pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup rumah sakit, dengan dosen pengampu Imam Santosa, SSIT MT. Baik, langsung saja dimulai dari bab 1 pendahuluan. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UKL, UPL. Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berwawasan lingkungan. Deskripsi kegiatan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan pembangunan rumah sakit kelas D Randu Belatung Blora, maka disusunlah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL, UPL. Maka mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jenis dan skala kegiatan. Rumah sakit X diketahui memiliki kapasitas tempat tidur sekitar 64 tempat tidur yang terdiri dari kamar perawat, VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kegiatan utama rumah sakit meliputi pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan rawat jalan, rawat inap, persalinan, serta pelayanan penunjang medis yang beroperasi secara rutin setiap hari. Dasar hukum, penyusunan dan pelaksanaan UKL UPL Rumah Sakit X mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blora. Tujuan pengelolaan lingkungan. Tujuan penyusunan dokumen UKL, UPL Rumah Sakit X adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang dapat timbul akibat kegiatan pembangunan dan operasional rumah sakit. Yang kedua, merencanakan upaya pengelolaan lingkungan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, menyusun upaya pemantauan lingkungan untuk menilai efektivitas pengelolaan yang telah dilakukan. Yang keempat, menjadi pedoman bagi pengelola rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemantauan dan pengelolaan. Kegiatan rumah sakit kelas D Randu Belatung memiliki potensi dampak lingkungan yang dapat dikendalikan melalui penerapan UKL UPL. Pembahasan ini menitik beratkan pada analisis dampak lingkungan di setiap tahapan kegiatan serta efektivitas upaya pengelolaan dan pemantauan yang direncanakan. Upaya pengelolaan lingkungan di Rumah Sakit X dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan akibat kegiatan operasional. Pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih dilakukan untuk menjamin ketersediaan air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. Sumber air bersih berasal dari air pam dan air tanah. Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan debit air, pemeliharaan instalasi air bersih, dan pemeriksaan kualitas fisik, kimia, dan bakteriologis air, serta pembatasan penggunaan air tanah agar tidak terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air. Pengelolaan kualitas udara. Pengelolaan kualitas udara bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan dan pengoperasionalan generator set. Upaya pengelolaan yang dilakukan antara lain pemasangan sistem ventilasi dan sirkulasi udara,
perawatan generator SEP secara berkala. Pengelolaan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dikelola melalui instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Pengelolaan dilakukan dengan pemantauan kualitas air limbah secara rutin agar air buangan yang dilepas ke badan lingkungan memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Pengelolaan B3. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dilakukan untuk melindungi petugas, pasien, dan lingkungan sekitar dari risiko paparan. Ruang radiologi dilengkapi dengan pelindung timbal. Petugas menggunakan alat pelindung diri serta dilakukan pemantauan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan dan operasional Rumah Sakit X memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dikelola dan dipantau secara sistematis. Dampak lingkungan tersebut muncul pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi hingga tahap operasional rumah sakit. Pada tahap prakonstruksi, dampak lingkungan yang timbul bersifat non-fisik dan lebih dominan pada aspek sosial, seperti persepsi dan kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pembangunan rumah sakit. Dampak ini dapat dikendalikan melalui upaya sosialisasi yang transparan dan komunikasi yang efektif antara pengelola kegiatan dan masyarakat sekitar, sehingga tercipta penerimaan dan dukungan terhadap pembangunan rumah sakit. Saran, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, pengelola rumah sakit kelas D Rendu Blatung diharapkan dapat melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL secara konsisten, khususnya dalam pengelolaan limbah cair, limbah padat, dan limbah B3. Selain itu, diperlukan pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait agar pelaksanaan UKL-UPL berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.